Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? May Allah bless you. Oke, bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Dalam kesempatan kali ini, ya, kita akan mengulas tentang definisi hadis, sunnah, khobar, dan athar. Namun terlebih dahulu nanti kita akan uraikan yang dua pertama yakni hadis dan sunnah. Jika kemarin kalian barangkali sudah mendapatkan materi, tidak apa-apa ya, kali ini kita ulang kembali ya sebagai bahan review. Kalau misalnya kemarin sudah, atau kalau belum, berarti ini sebagai tambahan materi dari yang sudah di-share oleh beliau Bapak Nizar kemarin. Begitu kira-kira. Oke, langsung saja kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar atau hal yang harus kalian kuasai dalam bab ini, yakni kita akan mengulas tentang yang pertama. Jadi nanti kalian harus bisa memahami definisi dari hadis, sunnah, khobar, dan athar, serta yang selanjutnya kalian harus mengetahui perbedaan dari keempat istilah tersebut. Langsung saja, ya, ini sebagai preface atau sebagai pengantar, saya tanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang hadis dan sunnah? Oke, silahkan dijawab. Ya, saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi kita akan mengulas. Nah, kalian pasti di benak kalian sudah ada gambaran ya, hadis itu apa, sunnah itu apa. Barangkali yang paling sering didengar hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Sementara untuk sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, adapun ketika ditinggalkan tidak berdosa. Begitu kira-kira ya anak-anakku semua, hal yang sering kalian dengar. Nah, di sini kita akan menambah wawasan definisi hadis selain dari yang sudah definisi hadis dan sunnah selain dari yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Oke? Yang pertama, definisi hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi atau secara bahasa atau secara lughawi, kata hadis itu berasal dari hadatsa yahdusu hadisan. Artinya apa? Artinya adalah dekat atau qoribun, kemudian baru atau jadidun, dan berita atau khobar. Nah, ini definisi hadis secara etimologi. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, berikut ini adalah definisi hadis secara etimologi atau secara lughawi. Ya, nanti kalian harus bisa memilih dari jawaban. Kalau misalnya berbentuk pilihan ganda, kalian harus bisa memilih jawaban yang paling tepat terkait dengan definisi hadis yang disajikan tersebut. Oke, yang kedua, kita masuk pada definisi secara terminologi atau secara istilah atau secara istilahi. Apa sih hadis itu? Nah, di sini diungkapkan oleh 3 ulama. Yang pertama ada ulama ahli hadis atau muhaddisin. Yang kedua ada ulama ahli fiqih atau fuqaha. Dan yang ketiga ada ulama ahli usul fiqih atau usuliyin. Oke, dipahami dulu nama-nama ulamanya. Ya, sebutan bagi para ulama tersebut harus kalian ingat-ingat terlebih dahulu supaya tidak tertukar. Jadi muhaddisin adalah ahli hadis, fuqaha adalah ahli fiqih, usuliyin adalah ahli usul fiqih. Oke, kita akan membahas secara lebih detail tentang definisi secara terminologi serta perbedaan dari definisi secara terminologi menurut beberapa ulama yang sudah kita ulas sebelumnya. Yang pertama, menurut muhaddisin atau ahli hadis, yakni ma udhifu ya lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au nahwaha. Jadi yang disebut sebagai hadis itu adalah segala sesuatu ya yang diberitakan atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa apa saja. Qaulan, perkataan, fi'lan, perbuatan, takriron, ketetapan ya atau takrir,
au nahwaha, atau yang semacamnya. Semacamnya ini berupa apa? Sifat-sifat Nabi, hal ihwal. Hal ihwal ini maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, seperti kebiasaan-kebiasaan beliau dan lain-lain. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan hadis ini mencakup semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Begitu ya. Oke, yang kedua kita masuk pada definisi menurut fuqaha atau ahli fikih. Nah, definisi menurut ahli fikih, kullu ma subita anin nabi. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, walam yakun min babil fardi walal wajib. Nah, akan tetapi ya, yang tidak ada kaitannya dengan fardu atau wajib. Jadi selain fardu atau wajib berarti apa? Ada sunnah, kemudian ada makruh, ya, ada juga mubah. Nah, itulah definisi hadis kalau menurut fuqaha. Ya, alasannya kenapa? Alasannya adalah karena segala perkara yang fardu maupun wajib itu sumbernya adalah dari Allah, yakni dari firman Allah yang berupa Al-Quran. Sementara selain itu dianggap bukan sebagai perkara wajib dan fardu. Begitu kalau menurut fuqaha. Sementara menurut usuliyin atau ahli usul fikih, ya, itu didefinisikan kullu ma sudira 'anin nabi ghairal Qur'an. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan atau dikabarkan dari nabi ghairal Qur'an, selain Al-Qur'an. Nah, jadi kurang lebih hampir sama dengan yang menurut ahli fikih. Min qaulin au fi'lin au taqririn. Nah, ini hampir sama juga dengan ahli hadis, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, ya, akan tetapi ini yang membedakan, yakni ayyakunu dalilan li hukmin syar'i. Ya, yang membedakan adalah berkaitan dengan hukum syarak. Oke, silakan dicermati dan kita ulas apa perbedaan ketiganya. Yang pertama ya, kita bedakan terlebih dahulu definisi hadis menurut muhaddisin dan fuqaha. Nah, kalau menurut muhaddisin dan fuqaha, menurut muhaddisin berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya, baik berkaitan dengan hukum syarak maupun tidak. Hukum syarak di sini ada wajib, sunnah, mubah, dan lain sebagainya itu, maupun yang tidak berkaitan dengan hukum syarak. Misalnya Nabi ketika dahar, Nabi ketika tidur posisinya bagaimana, atau doa-doa yang diucapkan apa. Nah, itu yang disebut dengan hadis menurut muhaddisin. Sementara kalau menurut ahli fikih ini lebih khusus, yakni berkaitan dengan hukum, akan tetapi selain hukum yang bersifat fardu dan wajib. Begitu. Oke, selanjutnya kalau perbedaan antara definisi menurut muhaddisin dan usuliyin. Nah, kalau muhaddisin tadi lebih umum, baik berkaitan dengan hukum syarak maupun tidak, maka usuliyin lebih khusus atau lebih spesifik, yakni hanya mencakup yang berkaitan dengan hukum syarak saja. Mengapa demikian, Bu? Ya, karena semua didasari oleh keilmuan, ya, keahlian dan keilmuan yang dimiliki. Kalau ahli usul fikih itu kan berkaitan dengan dasar-dasar hukum. Sementara untuk muhaddisin berkaitan dengan hadis. Jadi semua yang datang dari Nabi disebut hadis. Tidak peduli apakah itu berkaitan dengan hukum syarak maupun tidak. Sementara kalau usul fikih karena kajiannya adalah berkaitan dengan hukum, dasar-dasar hukum, maka yang dianggap sebagai hadis adalah yang hanya berkaitan dengan hukum syarak saja. Nah, selanjutnya kita bedakan apa perbedaan antara definisi menurut fuqaha dan usuliyin. Nah, di sini kalau menurut usuliyin, ya, ini lebih umum. Mengapa dinyatakan lebih umum? Intinya apa yang berkaitan dengan hukum syarak, baik perkara wajib, sunnah, fardu, ya, atau mubah, atau makruh, atau haram, halal, itu semua menjadi kajian dari ahli usul fikih. Nah, itu disebut dengan hadis. Jadi semua hukum. Nah, akan tetapi kalau menurut fuqaha ini dibatasi
ya, terbatas selain fardu dan wajib. Oke, sudah tahu perbedaannya? Oke, silahkan dipahami, bisa diulang-ulang penjelasan yang sudah saya uraikan di sini. Nanti kalau misalnya kalian masih kurang paham, silahkan boleh ditanyakan. Jadi perbedaan muhadisin dan usuliyin adalah pada segi keumuman dan kekhususan. Ya, sama sebenarnya, ya hampir sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada definisi sunnah, sama secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama secara etimologi. Sunnah itu memiliki makna jalan yang ditempuh, kebiasaan, adat istiadat maupun ketetapan. Sementara secara terminologi, kalau tadi yang sebelumnya hadis secara terminologi ada 3 ulama yang menyatakan pendapatnya, sementara untuk sunnah ini ada 4 ulama yang menyatakan pendapat mereka. Siapa saja? Yang pertama ada muhaditsin, yang kedua ada fuqaha, yang ketiga ada usuliyin, dan yang terakhir adalah ahli akidah. Oke, secara terminologi menurut muhaditsin atau ahli hadis. Nah, ini kalau misalnya anak-anakku semua mencermati definisi hadis yang sudah kita terangkan tadi, ada persamaan, ya. Persamaannya apa? Yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau dinukilkan kepada Nabi Muhammad berupa apa? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Akan tetapi di sini yang perlu kalian cermati dan garis bawahi adalah jika sunnah itu mencakup segala sesuatu sebelum Nabi diangkat dan sesudah Nabi diangkat. Diangkat menjadi apa? Menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya gimana, Bu? Nah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan usia 40 tahun. Sebelum itu, Nabi kan melakukan beragam kebiasaan-kebiasaan positif, ya, kebiasaan-kebiasaan positif atau akhlakul karimah. Apa misalnya? Nabi berpuasa Senin Kamis. Kemudian juga Nabi menggembala kambing, Nabi berdagang, Nabi menikah. Nah, itu yang disebut dengan sunnah. Jadi sebelum Nabi diangkat itu sunnah, setelah Nabi diangkat, jadi setelah usia 40 tahun, Nabi sudah menjadi Rasul, segala yang diucapkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi itu juga bisa disebut dengan sunnah. Nah, ini definisi pertama menurut muhaditsin. Yang kedua menurut fuqaha, nah ini adalah sama seperti yang kalian pahami. Jadi apabila dilakukan itu mendapatkan pahala, sementara ketika tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Nah, yang selanjutnya menurut usuliyin atau ahli usul fikih, ini juga hampir sama seperti yang sudah kita bahas dalam definisi hadis menurut usuliyin, yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum syara. Sementara yang terakhir menurut ahli akidah, ya, sunnah itu merupakan lawan dari bid'ah. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini ada hubungannya dengan definisi menurut muhaditsin atau definisi secara etimologi juga tadi. Bahwasanya yang disebut sunnah itu kan kebiasaan Nabi. Hal-hal yang sering dilakukan oleh Nabi. Baik Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Nah, sementara kalau bid'ah itu apa? Bid'ah adalah lawannya sunnah. Jika sunnah sering dilakukan, maka bid'ah adalah hal yang tidak pernah dilakukan. Begitu ya kira-kira. Nah, bagaimana penjelasan tentang bid'ah ini sendiri, Bu? Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan yang perlu kalian ketahui, khususnya kalian ini mengikuti tradisi Aswajaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dikenal adanya beragam tradisi, ya, tradisi keagamaan, semisal berjanjinan, kemudian juga tahlilan. Nah, itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak? Nah, kalau misalnya berbicara tentang hal tersebut, tentu saja berjanjian, tahlilan itu secara tradisi tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, berarti masuk dalam kategori bid'ah. Akan tetapi dalam tradisi NU, ya, dalam tradisi NU kita, bid'ah itu tentu saja tidak bisa dipahami secara sesuatu yang sesat,
ya. Akan tetapi di sini harus dibedakan ada dua jenis bid'ah, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Nah, kalau misalnya berjanjian dan tahlil itu kategorinya apa, Bu? Kategorinya adalah bid'ah hasanah. Ya, karena ada dalilnya juga misalnya tentang berjanjian. Berjanjian itu kan isinya menceritakan tentang sejarah Nabi, bersolawat atas Nabi. Nah, dasar yang digunakan apa? Nah, kalau misalnya anak-anakku semua mencermati bagian awal dari Al-Barzanji itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini yang berikutnya ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka itu bersolat atas nabi. Nah, di sini perlu kalian cermati bahwasanya Allah dan malaikat saja ya tidak sungkan, tidak segan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, sebagai semulia-mulianya makhluk Allah itu. Nah, maka kita sebagai umatnya, mengapa kita tidak melakukan sholawat juga? Nah, itu ya. Itu sekelumit tentang definisi bid'ah. Jadi kalau sunnah adalah hal yang sering dilakukan oleh Nabi, lawannya adalah bid'ah, yakni yang tidak pernah dilakukan. Akan tetapi dalam tradisi NU itu kita percaya adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Nah, berjanjian tahlil itu termasuk dalam bid'ah hasanah. Begitu kira-kira kesimpulan untuk definisi menurut ahli akidah. Sementara di sini ya, oke. Terlebih dahulu kita bahas ya apa sih perbedaannya dari keempat definisi tersebut. Nah, anak-anakku semua bisa dilihat perbedaannya. Kalau menurut muhaditsin dan usuliyin itu perbedaannya adalah usuliyin lebih spesifik pada perkara syara. Sementara perbedaan menurut usuliyin dan fuqaha, nah ini kalau fuqaha ini lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan segala yang dilakukan oleh Nabi, kemudian kita ikuti ya, dan jika kita ikuti itu mendapat pahala, jika tidak apa-apa. Nah, itu adalah beberapa perbedaan bisa dilihat. Nah, sebagai bagian terakhir dari definisi hadis dan sunnah adalah perbedaan. Apa sih perbedaan dan juga persamaan yang tercakup di dalamnya? Nah, kalau misalnya anak-anakku semua sudah mencermati dari awal sampai akhir, maka akan ditemukan persamaan. Apa sih persamaannya? Jadi antara hadis dan sunnah, khususnya ya menurut muhaditsin dan usuliyin yang biasanya memberikan definisi secara lengkap, ya hadis dan sunnah itu memiliki persamaan, sama-sama berasal dari Nabi Muhammad. Nah, jadi semua sepakat bahwasanya hadis itu sumbernya adalah dari Nabi. Begitu. Nah, adapun nanti kalau misalnya ada hadis yang sumbernya bukan dari Nabi, itu ada istilah lain sebutannya. Kalau yang bersumber dari Nabi disebut dengan hadis marfu, ketika bersumber dari sahabat berarti hadis mauquf, dan dari tabi'in hadis maqtu. Nah, untuk levelnya bagaimana, Bu? Jelas lebih tinggi hadis marfu atau hadis yang pada umumnya ini. Jadi yang bersumber dari Nabi Muhammad. Nah, jadi intinya persamaannya sama-sama dari Nabi. Kemudian yang kedua, perbedaan. Nah, yang pertama, melihat dari konteks waktu, perbedaannya apa sih? Nah, kalau hadis itu disebut sebagai hadis adalah bisa kita pahami adalah setelah Nabi diangkat. Nah, jadi ini kronologinya seperti ini. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu kan turun Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama. Untuk melengkapi Al-Quran tersebut, untuk memperinci dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tersebut, maka Nabi ini memberikan penjelasan-penjelasan berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, itu yang disebut dengan hadis. Nah, jadi setelah Nabi diangkat, itu disebut dengan hadis. Sementara kalau sunnah, ini meliputi segala sesuatu
ya, yang sering dilakukan oleh Nabi baik sebelum diangkat maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, misalnya tentang puasa Senin Kamis, Nabi ini sudah melakukan kebiasaan puasa Senin Kamis dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum usia 40 tahun. Nah, akan tetapi setelah usia 40 tahun, apakah masih tetap puasa? Masih. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah. Jadi dilakukan sebelum maupun sesudah. Berarti lebih luas mana cakupannya? Tentu saja lebih luas sunnah, karena mencakup sebelum maupun sesudah Nabi diangkat. Oke, bisa dipahami? Sementara yang kedua, perbedaannya adalah menurut sebagian ulama, sunnah itu sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa perkataan ya maupun perbuatan. Ya, perbuatan Nabi. Sementara kalau hadis itu dibatasi hanya seputar perkataan saja. Nah, ini perlu dipahami di sini, ini adalah pendapat dari sebagian ulama. Karena kalau misalnya kalian melihat dari yang sudah definisi yang sudah kita utarakan tadi, yang sudah kita ulas tadi, semua sepakat bahwasanya antara hadis dan sunnah itu mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, di sini menurut sebagian ulama itu terbatas. Jadi kalau sunnah itu lebih luas ya karena mencakup perkataan dan perbuatan, sementara hadis hanya mencakup perkataan saja. Nah, itu adalah beberapa perbedaan dari hadis dan sunnah yang bisa kalian ingat-ingat untuk bekal nanti juga memahami definisi khobar dan athar serta perbedaan antara keempat istilah hadis, sunnah, khobar, dan athar. Oke, saya rasa itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada keganjalan ya, keganjalan dan kejanggalan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, kalian boleh bertanya ya melalui kolom komentar dari YouTube ini maupun via WhatsApp pribadi ya atau Wapri. Begitu kira-kira, silahkan bisa diulang-ulang, bisa dipahami kembali ya, atau dibuat peta konsep juga boleh terkait dengan definisi hadis dan sunnah. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan definisi khobar dan athar, dan yang terakhir nanti kita akan simpulkan bersama perbedaan dan persamaan antara keempat definisi khobar, athar, hadis, dan sunnah. Oke, kafamini wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.